Oke, semuanya, selamat jumpa lagi dengan saya di pertemuan komputer grafis vektor. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan share kepada kalian apa itu ukuran, dimension, bleeding, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai saja. Kita buka halaman Corel. Oke, di sini yang dimaksud ukuran adalah di bagian sini. Di ketiga ya, di tabel ketiga, menu bar, toolbar. Nah, yang ini. Di sini itu adalah untuk mengatur ukuran. Di sini ukuran kertasnya adalah A4, tetapi ukuran kertas ini hanya jika kita ingin mencetak hasil dari apa yang akan kita buat. Kalau misalnya ini adalah suatu project untuk digital seperti bikin web banner atau post Instagram atau profile picture dan lain-lain, tidak perlu memakai ukuran kertas. Yang perlu kita rubah adalah mengubah unit. Unitnya kita rubah menjadi pixel. Oke. Untuk post di Instagram, kita buat semacam frame dulu. Frame-nya berukuran 1080 kali 1080. Ini adalah standar post Instagram. Merubahnya tadi ya, kita rubah lebarnya dan kemudian tingginya, tinggi objeknya. Ini kita matikan saja log rasio agar tidak menceng akhirnya. Ini adalah ukuran untuk IG feed Instagram. Untuk story biasanya memakai ukuran lebar yang sama, tetapi tingginya jadi 1920. Oke, ini untuk story, ini untuk feed. Ada dua jenis ya, story dan feed. Oke. Sekarang adalah bagaimana cara kita memasukkan objek atau membuat konten sesuai dengan frame ini tidak keluar-keluar. Yang pertama bisa dilakukan. Contoh ya, kita tentukan dulu objeknya. Di sini saya coba cari, misal kita ingin membuat akun kopi ya, kopi cup. Oke. Kita cari saja gambarnya. Ini contoh. Ini hanya sebagai contoh ya. Kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Kita paste ke Corel. Nah, ini dia cupnya. Oke. Oke, mumpung kita di sini ada suatu challenge ya, yaitu kopinya ini tidak PNG, jadi masih ada background-nya. Saya akan coba berikan tips gimana untuk menghapus background-nya, yaitu kita membuat frame, kita jiplak dia bagian luarnya. Saya kasih contoh. Titik-titik-titik gini aja, cukup. Di klik, 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 mengikuti, pakai pen tool ya. Pakai pen tool kita klik, klik gini aja. Tidak perlu rapi-rapi sekali, nggak masalah. Kita ikuti saja. Kita lanjutkan sampai ujung, sampai selesai. Sampai dia bertemu dengan titik awal yang tadi kita buat ya. Oke, ketemu. Kenapa saya lakukan ini? Pertama, kalau misal frame yang saya buat adalah warnanya merah, tadi objeknya masih
punya background karena tidak transparan. Yang saya lakukan adalah menjiplak bagian luar dari objek tadi, seperti ini hasil jiplakannya. Kemudian gambar tadi, bitmap copy tadi, saya masukkan ke dalam objek siluet copy yang sudah saya buat. Caranya adalah dengan menggunakan power clip. Klik di sini, kemudian di sini ada efek, power clip, place inside frame. Saya masukkan ke sini. Klik. Oh, sorry. Oke, berarti kopinya tadi sudah masuk ke dalam frame. Kita coba ya. Nah, dia sudah transparan. Saya hilangkan warna framenya seperti ini jadi. Oke, saya sudah mempunyai kopi dengan background transparan. Kalau misal kalian tidak mau susah-susah seperti saya tadi, kita cukup saja mencari coffee cup PNG. Nah, di sini ada banyak, tinggal kita download saja. Misal saya mendownload dari PNG Tree. Oke, kita tinggal download. Registernya nanti saja. Mana tadi? Nah, ini ya. Udah, kita tinggal download PNG. Oh, ternyata butuh register. Udah, register saja. Oke, saya mau gratisan. Mana tadi? Nah, ini ya. Download PNG, free download, tidak masalah. You must license. Oke, sudah kita download. Show in folder. Foldernya kita masukkan ke sini. Gambarnya. Nah, ini sudah PNG. Jadi terserah, untuk beberapa objek mungkin kalian perlu membersihkan background-nya, untuk beberapa objek sudah bisa dapat PNG-nya seperti ini. Oke. Kemudian misal ya, ini saya abu-abukan saja. Misal saya ingin meletakkan glass copy ini ke dalam frame Instagram yang sudah saya buat. Misal frame-nya ini ya, ukuran Instagram-nya. Caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi, yaitu kita pakai power clip. Ini kita masukkan ke dalam sini. Tes, udah. Jadi nanti post Instagram saya seperti ini. Ini untuk Instagram feed misalnya. Oke, misal saya memberikan teks ya. Kemarin kita sudah sempat teks. Kopiku. Misal brandnya adalah Kopiku. Terserah kalian nanti brandnya apa. Kita pakai fontnya bebas. Saya coba pakai Railway bold seperti ini. Oke, kemudian warnanya kita bisa rubah. Ini dengan kemarin kita sudah sempat mengotak-ngatik masalah ini. Oke, misal saya ingin meletakkan ini di dalam background, di belakang gambar kopinya. Yang saya lakukan, gambar kopinya sudah ada di dalam kotak ini tadi, power clip rectangle, di dalamnya ada bitmap. Ini kopinya, kalau kita lihat di object manager ya. Kita masukkan dulu si tulisan ini ke dalam ke dalam frame Instagramnya. Pakai power clip juga, insert frame. Oke, bagaimana cara mengeditnya? Mengedit apa yang ada di dalam kotak. Kita klik kanan, kemudian kita klik edit power clip. Nah, kita sudah ada di dalam power clip. Jadi istilahnya kita masuk ke dalam area untuk editing di dalam power clip. Tulisannya tadi ini ya, kopikunya. Kemudian di sini kita taruh di belakangnya copy. Klik kanan, order. Nah, dia ada di mana? Ada di belakangnya copy. Berarti behind copy. Klik kopinya. Oke, dia ada di belakangnya copy sekarang. Bagaimana ngeceknya? Kita keluar dari area ini, klik kanan,
Bentar. Klik kanan di sini. Oh, klik keluar aja, biar gampang ya. Klik keluar, memakai kontrol, kita klik keluar. Oke, kopikunya sudah ada di luar. Kopikunya sudah ada di belakang kopi tadi. Oke, ini ya kopinya, ini di dalam ini. Oke, saya naikkan sedikit. Saya klik dari sininya tadi, dari object manager, kita breakdown, kemudian di sininya ada kopikunya. Oke. Misal kalian tidak suka ya dengan teks-teks yang lurus-lurus seperti ini, kita bisa kok membuat teks dengan lengkung misalnya ya. Sekarang lagi naik editing teks sederhana. Saya mau railway yang bold saja. Oke, ini tambahan untuk materi tipografi ya. Jadi misal saya ingin membuat yang ngelengkung, pertama kita buat dulu frame-nya. Frame ini nanti adalah jalur pelengkungan si tulisan. Saya membuat pakai lingkaran melengkung seperti ini. Kemudian kopikunya saya pilih objeknya. Pakai teks, kemudian fit text to pad. Nah, di sini. Padnya adalah lingkaran. Paskan di lingkaran, klik, udah. Kemudian misal saya mengedit lingkarannya, dia akan ikut lengkungnya seberapa. Oke, misal ini saya rubah ya, saya copy saja objeknya. Masih ingat kan cara copy? Kita pilih objeknya, kita drag ke sini, kira-kira di sini kita klik kanan. Oke, ini saya masukkan ke dalam sini. Oke, dia ada di belakang, saya taruh ke depan. Oke, saya kecilkan, ukurannya kira-kira segini ya. Kita masukkan ke dalam frame. Oh sebentar, kita lakukan ini, lingkarannya kita hilangkan dulu, objek line-nya kita klik kanan di warna untuk menghilangkan garis, seperti ini. Oke, kita masukkan dia ke dalam frame. Oke, dia sekarang ada di dalam sini. Yang kopiku yang putih ini kita hapus saja, saya hapus. Untuk ellipse ini saya taruh di belakangnya copy ya. Klik kanan, order behind the cup. Oke, jadi dia ada di belakang kopinya. Mana ya tadi ya? Oh ini. Nah, dia ada di belakangnya kopi. Oke, misal kurang lengkung ya, kita pilih saja nih lingkarannya. Mana tadi lingkarannya? Ini pakai kita geser. Nah, kita pilih lingkarannya saja. Kita lengkungkan lagi. Terlalu lengkung misalnya. Oke, segini. Kembalikan lagi kopinya. Nah, misal kayak gini, dan ini saya jadikan warna putih tulisannya. Oh, ini kena. Ini tidak berwarna. Oke, saya keluar dari area ini. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kemudian, misalnya kita ingin membuat dia untuk format Instagram Story. Cara gampangnya, kita duplikat saja, kita ratakan tengah, masih ingat caranya, C dan E. Dari sini, kita klik kanan, frame, kemudian klik kanan di objek yang tadi kita buat, klik kanan, kemudian ekstrak konten, kita ekstrak, kita keluarkan, kemudian klik kanan lagi, power keep inside.
ke dalam ini, dalam ini, frame yang baru. Oke, dia sudah ada di dalam objek. Ini saya warnai dengan warna yang sama ya. Nah, seperti ini. Saya hilangkan frame-nya. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, misal kita ingin menambahkan kalimat-kalimat lain ya, misalnya Instagramnya apa namanya, misalnya kopiku.id, misal begini. Biasanya kan ada iklan-iklannya, seperti namanya, Instagramnya apa, dan lain-lain. Oke, kemudian, saya butuh logonya Instagram. Oh ya, kalian kemarin sempat membuat logo Instagram kan? Karena saya tidak punya, kalau misal kalian punya, bisa mengambil logo yang kemarin. Kalau saya gambar lagi aja, supaya ingin menunjukkan kepada kalian juga, supaya tidak lupa ya. Oke. Caranya saya buat square seperti ini. Dipas-paskan saja. Oke. Ininya saya rubah memakai shape tool. Kemudian saya duplikat ke dalam. Saya sesuaikan lagi shape tool-nya. Oke, saya buat lingkaran. Lingkarannya saya buat lingkarannya memakai bantuan kontrol supaya tidak melengkung. Kalau ini tanpa kontrol, ini menggunakan kontrol. Saya letakkan ke tengah. Saya C dan E. Di align ke tengah, kemudian lingkarannya kira-kira seperti ini, dan di sini ada lingkaran kecil. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, ini yang kemarin ya. Kemarin kan kita sempat bikin, saya terusan bikin lagi. Oke, kita gunakan prinsip yang kemarin ya. Misal ini ada objek ini, saya hanya ingin mengambil ininya saja. Jadi dua objek ini, misalnya saya kasih warna merah ya. Masih ingat? Back minus front. Yang abu-abu dikurangi yang merah. Back minus front. Nah, jadinya cuma ininya doang. Sama. Misal ini juga. Nah, saya kasih warna supaya beda. Saya klik dua-duanya. Back minus front. Oke, jadi yang ini ya. Ini warnanya saya samakan. Oke. Ini logo Instagram yang akan saya pakai. Oke. Supaya logo ini tidak pecah, misal saya cepet-cepetan gitu ya, ngambil ini, terus kelupaan bagian lingkaran-lingkarannya ini. Kita grup saja, kita lakukan grup. Kita klik semuanya, kita pilih semua objek yang ada di dalamnya, kemudian di sini ada saya kebiasaan pakai shortcut sih, jadi agak lupa di sebelah mana dia. Grup objek, grup. Mana grup ya? Oke, kalau tidak ada. Nah, ini grup objek. Di sini ternyata. Jadi klik ini grup, atau di sini ada Ctrl G. Saya biasanya langsung Ctrl G soalnya. Ctrl G itu sifatnya adalah mengumpulkan objek yang kita pilih. Di sini ada 3 objek ya. 1, 2, 3. Kita beginikan, kita select semuanya. Ctrl G, dia akan jadi satu grup. Kalau kalian perhatikan di sebelah sini, jadi grup dia. Untuk meng-ungroup, kita pakai Ctrl U, atau di sini ada. Mana Ctrl U? Ini. Ungroup all object. Ini misal, perhatikan ini ya, objek manajernya, saya Ctrl U, dia akan terpecah. Kalau misalnya dia ingin kita jadikan satu grup, Ctrl G. Oke, seperti ini. Jadi ini saya bawa ke atas.
Ya, oke. Saya kira-kira ukurannya segede ini, ada di sebelahnya ini. Kemudian saya pilih keduanya, saya ratakan tengah secara vertikal pakai E. Oke. Ini juga saya bisa grup. Kita kecilkan dikit. Oke. Nah, di sini aja. Ini misal saya ingin jadikan dia satu grup juga bisa. Saya Ctrl D lagi. Kemudian saya ratakan tengah, ini saya kasih putih. Oke. Jadi ini adalah post Instagram dari kopiku. Seperti ini. Mungkin yang ini saya bawa ke sini juga. Saya duplikat. Oke. Jadi ini adalah teknik sederhana untuk membuat memasukkan suatu objek ke dalam area yang sudah kita buat. Oh, ini belum masuk ya. Ini saya masukkan lagi aja deh. Power clip ke dalam sini supaya dia jadi satu. Ini juga saya power clip ke dalam sini. Oke. Sekarang kita akan mulai belajar gimana cara mengekspor apa yang sudah kita buat ini keluar. Jadi ready to publish. Kita klik objeknya. Perhatikan ya, di sini ukurannya adalah 1080 x 1080. Kita menuju file, kemudian export atau Ctrl E. Saya taruh desktop aja supaya gampang. Oke. File ini kita ubah, boleh PNG, boleh JPEG. Karena untuk di-post di Instagram ya. Kayak saya pakai JPEG aja. Kemudian kita pilih selected only. Selected only itu hanya yang kita pilih di sini. Ini jangan lupa dicentang selected only-nya. Kemudian do not show filter dialognya ini jangan dicentang karena kita akan melakukan perubahan di dalamnya. Kita kasih nama dulu. Kopiku fit. Biasanya begini ya. Ada kok. Ini misal postingan pertama 01 kopiku fit. Export. Kita tunggu, nanti akan ada dialog seperti ini. Kita rubah settingnya menjadi RGB. Kenapa RGB? Karena ini nanti untuk di-post ke monitor. Kalau misalnya kita settingnya CMYK, warnanya akan berubah. Gitu. Misal terutama warna-warna yang terang seperti warna merah atau kuning, ketika kita bikinnya di komputer itu memakai warna kuning stabilo misalnya, kita tapi lupa CMYK-nya itu color modenya ketika ekspor kita CMYK. Nanti warna kuningnya itu akan menjadi kehijau-hijauan. Jadi kita taruh di RGB, kualitinya saya sih biasanya langsung ke 100% supaya bagus ya, tidak pecah. Kemudian di sini transformation-nya, unitnya pixel, dan kita lihat di sini kelebihan 1. Padahal ukuran kita tadi adalah 1080 1080. Di sini menjadi 1081. Kenapa? Karena oleh Corel bagian ujung luar ini dianggap ini ada 1 pixel yaitu frame. Bagaimana cara menghilangkan frame yang di luar? Nanti ini menggaris soalnya. Kalau misalnya kalian langsung oke saja di sini, kalian post di Instagram, nanti akan ada frame putihnya. Kita sesuaikan lagi caranya. Ini kita jadikan 0. Kita ikut ukuran aslinya ya, 1080, 1080, 1080, 1080, resolusinya 300 cukup. Nah, ini hilang udah. Oke. Oke. Nah, oke, kemudian coba kita lihat di sini. Nah, ini dia. Tidak bisa dibuka. Nah, ini kopiku.
Coba ya untuk pembuktian, kalau misal kita tidak merubah ukurannya tadi ya. Ini saya pilih, saya select ini, Ctrl E yaitu export, copy to fit. Nah, ini istilahnya itu ada blitz-nya. Ada yang bleber lah istilahnya. Selected only, oke. Baikku, oke, RGB ini coba saya biarkan ya. Oke. Jadi ada dua ini saya pilih. Oke, ini kopiku fit yang bersih. Klik sebelahnya kopiku fit with blitz. Kalau kalian perhatian, pinggirnya ini kelihatan putih. Ini yang tanpa, ini yang dengan. Tepinya ada putihnya. Saya zoom sedikit. Zoomnya maksimal berapa ya nih? Oh, bisa zoom sekali. Nah, ini ada putih sedikit di sini. Putihnya itu 1 pixel ukurannya. Jadi ini akan berpengaruh kepada tampilan Instagram. Banyak sekali kalau misalnya kalian cermat, kalian lihat postingan-postingan akun-akun Instagram yang suka menggambar, yang suka membuat karya, dia akan, kalau misal dia tidak cermat, akan ada putih-putihnya di ujungnya. Sedikit sekali 1 pixel, tapi itu cukup mengganggu. Terlebih jika backgroundnya warnanya gelap. Kalau backgroundnya warnanya putih aman, tapi kalau misal backgroundnya warnanya gelap, hitam, abu-abu, abu tua, merah tua, atau mungkin foto black and white, itu akan kelihatan sekali ada frame-nya. Oke, kembali ke sini. Sama ya, kalau misal kita ingin post secara yang ini juga, selalu pastikan ketika kalian mengekspor namanya copy to fit story, mengekspor file, apapun filenya, selalu pastikan ukuran ekspornya sama. Ini 1080, oke, ini saya jadikan 0, yang bawah juga jadikan 0, ini juga kita pastikan RGB custom 100%, resolusi 300, oke, selesai. Voila. Nah, saya sudah punya dua bahan untuk kita post, untuk saya post di akun Instagram saya nanti. Ingat ya, tugas kalian adalah membuat akun Instagram, dan nanti di akun Instagram itu kalian post tugas-tugas kalian. Nanti saya akan melihat dari situ seberapa jauh kalian mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan di perkuliahan kita ini. Mana ya? Oke, jadi ini contohnya. Tadi sudah saya share masalah apa sih dimension itu, apa sih blitz itu, dan bagaimana cara mengekspor file yang benar supaya tidak jembret luarnya, dan bagaimana cara menentukan membuat ukuran ini tadi, dan teknik-teknik grouping dan juga teknik-teknik power clip itu sangat berguna untuk perjalanan kalian sebagai seorang desainer nantinya. Oke, saya rasa cukup di sini. Kalian silahkan eksplorasi dengan objek-objek yang lain, dengan materi-materi lain. Misal kalian ingin membuat kalimat yang agak panjang, kalian ingin mencari, misal ini kan saya contohnya kopi, kalau misal kalian ingin contohnya itu motor, sepatu, mungkin yang sekarang lagi musim adalah BMX atau sepeda lipat, silahkan. Silahkan kalian eksplorasi. Oke, ini juga saya share, kita bisa memanfaatkan background-background yang sudah transparan. Cara mencarinya itu biasanya saya kalau dari Google, dari objek, kemudian PNG. Misalnya ini bicycle ya, folding bike, PNG. Nah, ini dia sudah PNG. Kita tinggal ikuti instruksi yang ada di webnya, kita akan mendapatkan gambar PNG ini secara gratis. Biasanya sih gratis. Kita kan suka gratisan. Ngapain bayar kalau bisa dapat gratis? Misalnya ini ya, coba PNG. Saya kasih contoh lagi deh.
Oke, PNG. Oke, yang ini aja. Gimana caranya? Klik here to download. Saya ingin mendownload ini. Halo, lama sekali. No request unlimited download. Wah, bagus sekali. Nah, kita cukup hati-hati ya. Karena biasanya yang gratis itu banyak spamnya. Kayak gini. Nah, ini downloadnya di sini. Nah, ini kan spam. Saya kena spam. Hati-hati. Salah ini aja deh. Dari PNCX. PNG info seperti ini. Download PNG for free. Download. Mana downloadnya? Oh, ini nih. Kita tunggu. Oke, sudah dapat. Show in folder. Oke, saya sudah dapat PNG-nya. Oke, misal saya ingin membuat akun yang membahas tentang sepeda dan lain sebagainya. Oke, saya siapkan frame-nya 1080 kali 1080. Oke, kemudian saya ingin di sini tuh ada semacam tanah ya. Saya buat objeknya. Kemarin kita sudah bikin ya objek dengan cara menggambar logo Twitter kalau nggak salah ya. Saya ingin bikin seperti ini saja di awur, nggak masalah. Kemudian saya ingin buat gelombang di sini. Caranya seperti ini, saya rubah menjadi nah seperti ini ya. Pura-puranya ini gunung gitu loh. Kita lihat apakah nanti akan menjadi gunung atau tidak. Kemudian saya foto gunung, biasanya warnanya apa? Hijau. Hijaunya jelek. Saya pilih dengan warna lain, hijau yang ini. Oke, langitnya berwarna biru. Biru. Jelek birunya. Kita cari biru yang lain. Oke, warna biru. Oke, kalau kalian misalnya melihat saya ada banyak sekali warna di sini, kenapa? Karena saya sudah memunculkan semua warna yang dimiliki Corel yang sesuai dengan gaya menggambar atau gaya saya untuk membuat karya dari Corel. Cara memunculkan warna, di sini ada Windows, kemudian Color Palette. Nah, di sini ada banyak. Yang saya keluarkan adalah RGB Pantone, 2 Pantone ini. Kita juga bisa membuat palette sendiri, tapi itu nanti materi selanjutnya. Oke, saya butuh awan ya. Misal kita kasar-kasar aja deh. Saya butuh awan. Awan itu kira-kira kayak gini ya. Oke. Semuanya saya gabungkan. Ini world jadi satu, jadi seperti ini. Dan warnanya apa? Putih. Oke. Seperti gambar anak-anak ya. Nggak masalah. Kan contoh dong. Dua objek ini saya masukkan ke dalam frame. Dua objek ini saya power click ke dalam frame ini. Oke, kemudian sepedanya ada di luar. Sepedanya di sini ternyata saya taruh ke atas di sini ya. Oke. Tapi sepedanya kelihatan seperti ngawang ya di sini. Gimana caranya supaya tidak ngawang? Kita beri bayangan. Bayangan kita buat dari kalau saya biasanya pakai lingkaran sih. Pakai lingkaran, dan ini ada lingkaran, kemudian lingkarannya ini saya klik, saya warnain abu-abu mungkin ya, abu-abu seperti ini. Saya klik luarnya supaya tidak ada. Nah, seperti ini. Tapi kenapa tidak terlihat seperti lingkaran atau hitam? Oke, hitam ternyata cukup. Ellipse-nya saya taruh di belakang objek. Umat ya kalau warnanya ini. Oke,
bawah-bawah sedikit, ya kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kalian coba-coba sendiri membuat sesuatu yang lain. Saya foto ke sini, edit power clip, saya copy ininya doang. Ctrl C, saya keluar, Ctrl V, saya udah punya. Oke, saya warnain hitam biar nggak hilang. Ini saya hanya ingin mengganti ininya saja, teksnya saya ganti. Nah, seperti ini. Ini basic ya. Oke, ini contoh sederhana lainnya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kalian kerjakan. Oke, kita lihat, kita select masih 1080. Oke, tidak perlu masukkan ke dalam grupnya. Langsung kita jadikan satu grup, Ctrl G. Oke. Ini kita sudah tanpa secara langsung kita sudah membuat frame ya. Kita membuat template. Misal saya taruh sebelah, saya duplikasi. Saya Ctrl U di sini. Misal saya ada sepeda lain ya, yang ingin saya masukkan. Misalnya ada warna putih nih. Kita secara tidak langsung sudah membuat template dari Instagram. Jadi nanti kita tinggal merubah objeknya saja. Kenapa harus sign in? Oke, nggak masalah. Saya sign in aja. Sembilan, 8, 7. Ya ini nggak enaknya kalau downloadannya gratis. Ada waktu tunggunya biasanya. Oke. Ini warna putih tadi. Jadi saya sudah punya banyak sekali. Saya hapus ini. Nah, kemudian saya taruh dia di atasnya ini tadi. Oke. Nah, saya punya 2 post sekarang. Nah, ini kan dia terlalu lebar ukuran PNG-nya. Supaya aman, ya sudah, saya masukkan saja ke dalam frame yang ada di sini. Ini efek power clip ke dalam frame. Oke, sudah. Dan begitu selanjutnya, seterusnya begitu. Kita copy. Kita udah punya. Kita akhirnya bisa membuat satu katalog. Kalau misalnya kita menggunakan mekanisme yang seperti ini. Jadi katalog template lah istilahnya. Jadi gambarnya, backgroundnya sama, hanya objek-objek atau tulisannya saja yang berbeda. Oke, jadi saya rasa sekian ya apa yang bisa saya sharing hari ini tentang apa sih caranya untuk mengedit ukuran, merubah ukuran, bagaimana caranya ekspor, bagaimana caranya power clip dan grouping. Karena ini adalah basic editing yang perlu kalian ketahui untuk membuat suatu post dalam Instagram. Terus diasah, kalian harus terus melakukan latihan. Bagaimana sih cara menentukan objek ada di depan, ada di belakang, bagaimana cara memasukkan objeknya. Semakin kalian latihan, semakin kalian bisa menggunakan tools-tools yang ada di sini dengan lihai, dengan cepat, tanpa pikir apa-apa. Kemudian kalian sudah hafal shortcut-shortcutnya. Jadi itu sangat membantu kalian untuk mengerjakan materi-materi konten Instagram kalian. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam.